masjid dan buah zaitun nggak ada di Mekah. Sampai kita capek nyariin nggak ada. Ya sekarang ada karena diimpor. Tapi waktu itu nggak ada. Para ulama bahkan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhamnya menjelaskan surat At-Tin ini memberikan sumpah Allah mengenai Baitul Maqdis dan Masjid Aqsa. At-Tin, Az-Zaitun itu adalah buah dan pohon yang hanya ada di negeri Syam. Dan ini merupakan sebuah peletakan dasar wawasan yang luar biasa. Bukan semata-mata wawasan geografis, politis yang superficial, tetapi yang jauh lebih dalam dari itu. Allah bersumpah atas ciptaannya yang dalam ayat yang lain buah zaitun atau pohon zaitun itu disebut sebagai pohon yang penuh berkah. Kemudian setahun kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum. Kalau kita baca surat Ar-Rum, isinya itu betul-betul hampir-hampir nggak relevan dengan apa yang sedang dihadapi oleh Rasulullah SAW, di mana penindasan sedang dialami oleh Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuka wawasan Rasulullah dan para sahabat mengenai geopolitik dan geostrategis internasional pada saat itu. Tentang Romawi, tentang Persia, siapa yang akan menang perang, bagaimana dia akan menang, bagaimana Persia akan dikalahkan, dan seterusnya dijelaskan di situ dan langsung dikaitkan dengan tugas kenabian Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwa kenabian Rasulullah bukan hanya untuk orang Arab, tetapi untuk semua bangsa. Bahkan yang langsung disebut adalah bangsa-bangsa yang waktu itu superpower, bukan bangsa-bangsa duafa. Ikhwan fillah dan akhwat fillah Allah, ini adalah sebuah proses di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Rasulullah SAW, memperkenalkan beliau wawasan internasional yang salah satu center of gravity-nya itu adalah di Baitul Maqdis. Bagaimana kita ketahui, center of gravity dari peradaban Islam itu ada 3, yaitu Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, dan Baitul Maqdis.